Flashback 5 tahun yang lalu. Ruh, sorry. Gue gak bisa nerusin hubungan ini. Maksud lo mutusin gue? Gue, iya, gak apa-apa. Gue terima. Dari awal, emang lo gak serius suka sama gue. Lo cuma iseng-iseng kan sama gue. Karena dicomblangin sama anak-anak, dikata-katain hombreng. Dan lo nerima gue karena terpaksa. Padahal lo masih suka cewek. Bukan, Ruh. Kalau gue gak suka sama lo, gue gak bakal mau jalan sama lo terang-terangan. Bukan itu masalahnya. Gue, it's okay, gak apa-apa. Apapun alasan lo, mau LDR, mau apalah. Oke, gue terima. Fine, kita putus. Ruh, Heru, gue mau main bola sama anak-anak. Rih, kenapa sih Heru? Kalian berantem lagi? Tanya Randy pada Harry. Heru gak terima, kita putus. Kalian putus? Kenapa? Sayang banget. Lo selingkuh ya? Atau lo punya gebetan cewek? Enggak lah. Tapi ada banyak hal yang memutuskan gue putus. Salah satunya bokap maksa gue buat kuliah di luar kota. Itu karena bokap pindah tugas, jadi gue harus ikut. Cuma gara-gara LDR, kalian putus? Buat gue, LDR itu gak mudah. Bikin salah paham. Jadi mending lebih baik kita putus. Terdengar jahat sih gue mutusin dia. Tapi demi kebaikan bersama, ya lebih baik kita putus. Demi kebaikan lo sendiri kali. Tapi ya terserah lo aja gimana baiknya. Tapi lo mesti ingat, baik buat lo belum tentu baik buat dia. Iya, gue tahu. Tapi gue janji, setelah gue lulus kuliah, gue bakal balik ke sini, cari kerja di sini dan tinggal di sini. Dan gue harap ketika gue balik nanti, kita bisa bersama lagi. Ya gimana baiknya dah. Kalian berdua yang jalani. Gue sebagai teman sih pengen yang terbaik aja. Thanks bro. Tapi lo ntar malam datang ya di party perpisahan IPS 1 dan IPS 2. Makan-makan. Gue gak janji lihat Heru dulu. Ya udah, gue cabut dulu ya. Yoi. Ya, Randy pun pulang duluan. Sedangkan Harry mencari Heru ke kelas IPS 2. Dan kebetulan di kelas masih ada siswa yang belum pulang dan masih gitar-gitaran di sana. Bro, Heru mana? Tanya Harry pada teman Heru. Di lapangan bola. Thanks. Seketika Harry berlari ke lapangan bola mencari Heru. Dan ternyata benar, Heru sedang bermain bola bersama beberapa teman-teman lainnya. Dan ketika bola yang ditendang Heru keluar lapangan, Harry seketika langsung berhasil menangkap bola itu di tangannya. Menunggu Heru menghampirinya untuk mengambil bola. Dan benar saja, Heru langsung berlari menghampiri Harry dan hendak mengambil bolanya. Dan ketika hendak merebut bola, Harry melempar bola ke lapangan, namun menangkap tangan Heru dan mengajaknya keluar lapangan. Bro, sorry, Heru gue bawa dulu. Ri, teriak Heru saat Harry menarik tangannya dan berjalan keluar lapangan. Gue tadi belum selesai ngomong. Mau ngomong apa lagi? Udah gak ada yang perlu kita omongin lagi? Kan udah deal, kita putus. Tuh, ya apa lagi Ri? Gue pengen lo bersikap biasa aja. Gue pengen kita putus secara baik-baik dan masih bisa berteman kayak biasa. Hah, lo gila? Di mana-mana orang putus itu gak ada yang baik-baik. Di mana-mana orang putus itu ya putus aja, gak usah berhubungan lagi. Kalau perlu gak usah kenal lagi. Ruh, kok lo jadi kayak anak kecil gini sih? Lo yang kayak anak kecil, hanya gara-gara LDR lo mutusin gue. Lo pengecut. Gue cuma meminimalisir kemungkinan yang nanti terjadi di antara kita. Maksud lo kemungkinan apa? Gue selingkuh? Atau lo yang selingkuh? Emang lo yang udah ada niat kali? Pantesan lo mutusin gue. Lo udah bosen sama gue. Lo mau balik normal dan pacaran sama cewek? Ruh, bukannya lo sangat menikmati semua yang sudah kita lewati? Ruh, gue janji, begitu gue lulus, gue bakal cari lo dan kita akan bersama lagi. Fucking shit. Ruh, Ri, lo tau gue kan? Ketika gue sama lo, gue juga punya mantan. Lo juga saksinya. Beberapa mantan gue banyak yang pengen balikan sama gue. Dan lo juga tahu betul kalau gue paling anti balikan sama mantan, termasuk sama lo. Karena bagi gue, mantan itu sampah. Cuy, ucap Heru yang kesal
sembari meludah ke tanah yang membuat Harry sangat kesal. Harry yang terpancing emosi itu lalu kembali menarik tangan Harry dan membawanya masuk ke dalam kelasnya sendiri yang ada di IPS 1 yang sudah sepi. Harry sendiri adalah ketua kelas di IPS 1. Harry yang kesal itu lalu menutup pintu kelas dan menarik Harry ke bangku yang berada di paling pojok dan menyetubuhinya di sana. Harry hendak melawan, namun tubuh Harry yang lebih besar darinya membuat Harry tak mampu dan memilih pasrah. Lakukan sepuas lo. Toh sebentar lagi gue gak akan pernah ketemu lo lagi, ucap Harry menahan kekesalan bercampur kenikmatan yang ia rasakan untuk yang terakhir kalinya bersama cowok yang sangat ia cintai dan sekaligus yang paling ia benci saat ini. Meja dan bangku kayu yang berada di pojok kelas dan tepat berada di samping dinding dan jendela itu menjadi saksi saat-saat percintaan terakhir keduanya. Harry tak tahan lagi. Jujur Harry masih ingin berlama-lama merasakan hangatnya lubang Harry. Namun, sepertinya Harry tak membiarkan Harry berlama-lama memasukinya. Itu terbukti dari goyangan dan cengkraman dinding lubang Harry yang sengaja meremasnya agar Harry cepat keluar. Dan ternyata benar saja, tubuh Harry semakin bergeser hingga ke dinding kelas akibat gesekan dan hentakan Harry yang semakin kencang hingga kemudian ya, Harry keluar dan cairannya sampai muncrat di kaca jendela kelas. "Was lo sampah," ucap Harry yang membuat Harry menatap Harry di bawahnya, sembari masih berpegangan di dinding dan mengatur nafas. "Gue bukan sampah. Jangan samakan gue sama mantan-mantan lo yang homo itu. Mereka sampah karena mereka cuma mau main-main aja sama lo. Sedangkan gue gak pernah selingkuhin lo. Gue rela belok demi lo. Dan gue satu-satunya cowok straight yang jadi cowok lo. Dan lo udah pernah ngakuin kalau gue paling hebat dan paling nikmat di antara mantan-mantan lo. Jadi gue yakin lo gak akan semudah itu ngelupain gue. Love Harry, love Harry," ucap Harry sembari menulis cairannya dengan 2 huruf H yang masih lengket di jendela, kemudian merapikan kembali seragamnya. Lalu mendekati wajah Harry dan berbisik di telinganya. "Kita lihat aja ke depannya. Setelah sampah itu terbuang, lo akan biarkan atau justru lo akan pungut lagi tuh sampah." "Ups," ucap Harry mengecup pipi Harry dan berjalan meninggalkan Harry. Namun ketika langkah Harry sampai di depan pintu, "Sekali sampah, tetap sampah. Gue gak bakal jilat ludah gue sendiri. Gue benci sama lo." Harry mengacungkan jari tengahnya, lalu keluar kelas meninggalkan Harry yang kecewa. Flashback off. 4 tahun kemudian. Ya, 4 tahun sudah. Setelah kejadian perpisahan keduanya di kelas itu, keduanya sempat berkomunikasi di tahun pertama. Itu pun keduanya berkomunikasi hanya lewat grup WhatsApp sekolah. Keduanya tak pernah mengobrol secara japri, karena Harry sengaja memblokir dan membatasi hubungan keduanya. Alhasil, Harry hanya bisa sesekali berkomunikasi dengan Harry lewat grup WhatsApp sekolah. Itu pun hanya sekedar menanggapi seadanya saja. Bahkan, ketika teman-teman lainnya menggoda keduanya, Harry tetap saja merespon seadanya saja. Bahkan ketika sesekali Harry terang-terangan menggodanya lewat grup, Harry menjawab seadanya saja. Ya, seiring berjalannya waktu, entah mengapa, grup lambat laun mulai sepi. Semua anggota mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Satu persatu anggota mulai keluar dengan sendirinya. Hingga kemudian, yang membuat Harry terkejut, Harry juga memutuskan keluar dari grup, yang membuat Harry jadi sedih. Dan sejak saat itu, sudah banyak usaha yang Harry lakukan mulai dari berganti-ganti nomor, namun selalu diblokir. Bahkan semua media sosial Harry juga diblokir. Hingga Harry pun lelah dan memutuskan untuk tidak menghubungi Harry dan mengikuti alur seperti air yang mengalir. Entah sampai kapan ini akan berlanjut. Namun dalam hati kecil Harry masih berharap bisa kembali bersama Harry, mantan terindahnya. 3 tahun sudah keduanya tak berkomunikasi dan hilang kontak begitu saja. Dan ketika Harry kangen, Harry hanya bisa melihat foto-foto kenangan yang masih Harry simpan dengan apik di galeri dan di sosial medianya. Namun, meski Harry hilang kontak dan pasrah, bukan berarti
Harry tak peduli sama sekali pada Heru. Harry masih mengetahui kabar terakhir Heru dari Randy, teman Heru dan Harry yang masih sering bertemu Heru. Dan Harry shock ketika mendengar jika Heru sudah memiliki kekasih yang baru. Ya, meski terkejut, namun Harry tak heran karena Harry sudah tahu betul bagaimana Heru. Harry pun mencoba santai. Setidaknya mendengar kabar Heru sehat dan baik-baik saja, Harry sangat senang dan bersyukur. Dan entah mengapa, ketika mendengar jika sang mantan mendapat kekasih baru, bukannya ngedrop, Harry makin lebih semangat untuk merebut mantan terindahnya itu. Dan tak rela begitu saja sang mantan bersanding dengan cowok lain. Ya, sedikit curang memang, tapi Harry akan merebutnya secara halus, sampai sang mantan akan jatuh ke pelukannya lagi. Ya, jujur, selama 3 tahun terakhir ke belakang memang Harry sempat dekat dengan beberapa cewek. Namun itu tak bertahan lama, karena bayangan sang mantan selalu membuat Harry terngiang-ngiang. Kenikmatan yang ia dapatkan dari beberapa cewek yang ia dapatkan hanyalah kenikmatan semu, dan tak senikmat dari yang pernah ia dapatkan dari sang mantan. Yang nikmatnya sampai terasa hingga sampai ke ulu hati. Ya, Harry tak sabar ingin bertemu dengan Heru. Dan saat ini, Harry sedang ada di perjalanan menuju kotanya dan sebentar lagi sampai. Namun mobilnya sekarang sedang berhenti di sebuah rest area. Karena Harry sedang ingin buang air kecil. Dan ketika Harry keluar toilet, HP Harry berbunyi. Dan begitu Harry membukanya, Harry mendapat pemberitahuan jika tahu-tahu nomornya masuk ke dalam anggota grup WhatsApp teman-teman SMA yang baru. Dan begitu men-spill anggota di grup, ternyata anggotanya sudah banyak. Dan di antara anggota itu, salah satunya ada sang mantan terindahnya yang menjadi salah satu admin. Rasanya dengkulnya lemas bahagia, senyumnya terukir. Lalu jari jemarinya mulai mengetikkan sesuatu di grup. Siapa nih yang masukin gue? Seketika banyak yang merespon ucapan Harry. Wih, yang punya IPS 1 muncul. Di mana lo, Ri? Anak lo udah berapa? Ya, masih banyak lagi teman-teman lainnya yang merespon. Dan baru saja ketika Harry hendak membalas satu persatu pertanyaan teman-temannya, tiba-tiba, jir, gue dikeluarin. Siapa nih yang ngeluarin gue? Seketika Randy ngechatnya lewat Japri. Bro, sorry, baru aja gue masukin lo. Si Heru yang ngeluarin lo. Ucap Randy sebagai admin 1. Santai, sudah gue duga. Seketika Harry kembali kaget melihat ia kembali lagi masuk ke grup. Dan begitu kembali masuk ke grup, lagi-lagi Harry langsung mengetikkan jarinya. Siapa nih yang berani-beraninya ngeluarin gue? Demen banget keluar masuk. Tapi emang enak sih keluar masuk. Saking enaknya, sampai lupa gimana rasanya. Buruan ke room sebelah deh, Japri. Ucap anggota lain menggoda. Sorry, gue kepencet. Balas Heru yang membuat semua anggota heboh dan menggoda keduanya. Ihir, emang harus dipencet dulu bro, biar bisa keluar. Ucap Randy kompor. Apaan tuh Ren, yang dipencet langsung keluar? Tanya anggota lain. Galon bro, ngerti aja lo. Anggota lain semakin kompor. Admin 3 ada masalah apa sih sama gue? Ucap Harry mencoba menyapa Heru, namun tak ditanggapi oleh Heru. Harry pun malah ngobrol ngalor ngidul bersama teman-teman lainnya dan tetap santai meski Harry cuek. 2 hari kemudian, ya siang ini Harry sedang makan siang bersama cowok barunya yang bernama Haris. Dan Haris merasa hari ini jika Harry terlihat tak seperti biasanya dan lebih terlihat sibuk dengan HP-nya, bahkan tampak cemas. Sayang, ada apa? Oh, gak apa-apa Haris. Malam nanti gue ada acara reunian teman SMA. Apa lo bisa nemenin gue? Tentu saja. Tapi apa aku gak ganggu? Tentu saja enggak. Kita bebas bawa orang terdekat kita. Teman-teman gue aja yang bawa keluarga mereka. Bagi yang sudah berumah tangga boleh bawa suami, istri, anak, pacar. Bebas kok. Aku gak enak. Kenapa kamu gak jalan sendiri aja? Aku gak apa-apa kok. Kan gue mau ngenalin lo sama teman-teman gue. Ya kali semua bawa pasangan, gue sendirian.
Emangnya kamu pede bawa pacar gay ke reunian teman sekolah kamu? Ih, kenapa? Anak-anak juga udah tahu kalau gay dan bahkan dulu aja, eh, dulu kenapa? Oh, gak apa-apa sayang. Maksud gue, anak-anak udah tahu kok kalau gue suka laki-laki. Oh, gitu. Atau mantan kamu dulu teman sekolahmu? Hah? Enggak lah. Cowok-cowok di sekolah gue jelek-jelek. Gak ada yang secakep lo. Makanya gue mau pamerin ke mereka kalau gue punya cowok secakep lo. Manisnya. Ya sudah, aku temenin kamu. Yeay. Ya, jujur, meski Heru sudah beberapa hari ini mengetahui nomor Harry, namun Heru tak ada sedikit pun niat untuk menghubungi Harry. Begitu juga sebaliknya. Harry belum juga ada menghubungi Heru lewat Japri. Keduanya hanya saling stalking lewat grup saja. Dan entah kenapa, Heru merasakan gugup karena nanti malam bertemu dengan sang mantan. Malam hari kemudian, ya, malam hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di sebuah restoran mewah yang terdapat di dalam hotel di tengah kota itu, satu persatu mulai didatangi oleh anggota reunian. Termasuk Heru yang baru saja datang dengan kekasihnya. Heru pun menyapa teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu datang. Dan mengenalkan kekasihnya kepada siapapun yang menyapanya. Namun entah mengapa, Heru tak melihat Harry. Heru berpikir jika Heru pasti gak berani datang ke reuni. Karena Harry tahu dari percakapan di grup jika dia sampai saat ini masih sendiri. Heru pun bertemu Randy yang kebetulan pengurus panitia. Bro, weh, kirain gak datang gara-gara... ucap Heru melotot agar sampai Randy tak keceplosan membahas hal yang tak penting. Bro, duduk dulu bro, sembari nunggu yang lain datang. Mas, silakan. Oh, iya, thanks. Yuk sayang, kita duduk di sana saja ya. Tapi sebelumnya, kita ambil makanan dulu. Boleh? Ya, keduanya pun mengantri mengambil makanan di prasmanan yang telah disediakan. Sayang, ya, kamu bohong. Bohong? Bohong kenapa? Kamu bilang, cowok-cowok di sekolah kamu jelek-jelek semua. Cakep-cakep kok, terutama tuh yang baru datang. Seketika Heru menoleh ke belakang. Bro, teriak Randy, terdengar nyaring di belakang Heru. Wih, Harry, makin cakep aja yang punya IPS 1, teriak temen cewek yang terpesona pada penampilan Harry yang jauh berubah itu. Iya, masih jomblo lagi. Semoga aja dia gak belok lagi. Ya, siapa tahu mau sama gue. Sekalipun dia waras juga, dia gak bakal mau sama lo. Namanya juga usaha. Gatel lo, bodoh amat. Sana yuk. Tunggu. Sayang. Iya sayang. Sorry. Nih, piringnya. Lo jangan makan pedes ya. Nanti asam lambung lo kumat. Ini aja yang gak pedes, ucap Heru mengalihkan pandangannya pada Haris. Iya sayang. By the way, kamu gak kenal sama cowok yang baru datang itu? Kamu gak nyapa? Kenapa? Enggak sih, yang lain pada heboh. Kenapa kamu gak nemuin dia? Sepertinya dia populer di sekolah kamu ya? Kenapa? Lo gak naksir kan sama dia? Sayang, kok kamu ngomong gitu? Ya, kirain aja. Aku cuma nanya aja, gak ada maksud apa-apa. Seketika Heru shock saat tiba-tiba Harry sudah ada di sampingnya dan menyapa keduanya. Hai. Hey, ucap Heru membalas sapaan Harry dengan salting. Apa kabar? Baik. Loh, luar biasa. Oh iya, kenalin. Cowoknya Heru ya? Iya, Haris. Harry. Ru, sapa salah satu teman mereka yang juga baru datang. Bro, ini cowok gue. Oh, ya, Daniel, Haris. Si Heru udah berdua, lo sama siapa? Sendiri aja bro, ucap Harry sembari melirik Heru.
buruan cari pacar. Teman-teman reuni yang lain udah ada yang punya anak lagi. Lo kapan? Masa cakep-cakep masih aja jomblo? Gak malu sama Heru nih? Ya gak, Ru? Sejujurnya, gue males datang ke reuni sih. Karena bagi gue, reuni itu bukan buat ajang pamer pencapaian, pamer kesuksesan, pamer pasangan, atau yang lainnya. Tapi, tujuan gue ikut reuni kali ini hanya karena gue mencari masa lalu gue yang sempat hilang. Ucap Harry sembari melirik Heru. Wow, kalau gitu semoga lo dapetin lagi masa lalu lo itu. Ucap Daniel menepuk pundak Harry lalu pergi meninggalkan ketiganya. Thanks. Oh, silakan. Lanjut. Oh, iya. Ya, ketiganya pun sama-sama mengambil nasi dan sama-sama memilih lauk dengan posisi Haris di sebelah kanan, Heru di tengah, dan Harry di sebelah kiri. Dan ketika ketiganya sedang memilih lauk, Heru gugup saat Harry sesekali kepergok memperhatikannya. Dan ketika Haris sedikit berjarak karena harus memilih lauk sayur yang berada di paling ujung, Harry tak menyia-nyiakan kesempatan. Harry sedikit lebih menggeser tubuhnya, kemudian mendekatkan bibirnya pada telinga Heru dan berbisik lirih. Makin cakep aja. Kangen deh, bisik Harry yang membuat Heru seketika merinding. Namun seketika berjalan menghampiri Haris dan mengabaikan Heru. Namun Harry tetap santai dan malah puas melihat ekspresi salting Heru yang sejak lama ia rindukan itu. Heru dan Haris pun duduk di tempat duduknya, sedangkan Harry duduk di tempat berbeda. Namun posisi keduanya saling berhadapan meski berjarak. Dan dari jauh, sembari menikmati kudapan dan ngobrol bersama teman yang lain, Harry sesekali sengaja mencuri-curi pandang pada Heru yang terus-menerus membuang muka kepadanya. Meski Harry tahu betul jika Heru mengetahui jika Heru sedang memperhatikannya saat ini. Heru sendiri sejujurnya merasakan jika Harry saat ini sedang memperhatikannya. Jujur, sebenarnya Heru menahan diri untuk tidak menatap wajah Harry yang semakin tampan itu dan berusaha keras untuk mengabaikan Harry saat ini. Itu karena selain gengsi, Heru juga takut jatuh cinta lagi pada Harry. Itu karena debaran jantung yang selama ini mati saat keduanya berjauhan dan tak saling komunikasi, malam ini justru hidup kembali. Rasa-rasa 4 tahun yang lalu itu seakan timbul kembali. Apalagi ketika melihat Harry yang sekarang dan jauh sangat berubah dan semakin caam aja. Dan itu membuat benih-benih cinta tumbuh lagi di hatinya. Tidak, Heru tak boleh tergoda oleh ketampanan sang mantan. Heru harus ingat jika saat ini dia sudah memiliki kekasih. Meski Heru akui jika Harry lebih baik segalanya daripada Haris. Apalagi jika mengingat ucapan Harry 4 tahun yang lalu saat di pojokan kelas, ketika Harry menyalurkan hasrat untuk yang terakhir kalinya sebelum keduanya benar-benar berpisah. Jika Heru menganggap setiap mantannya itu adalah sampah. Itulah mengapa Heru berusaha keras untuk menahan rasanya, agar jangan sampai Heru menjilat ludahnya sendiri. Ya, Heru harus kuat. Tidak ada kamus dalam hidupnya yang namanya balikan sama mantan. Dan itu sudah berhasil ia terapkan pada mantan-mantan yang sebelum Harry. Dan itu harus berlaku juga pada Harry. Meskipun saat ini pesona ketampanannya sangat kuat dan memancing kebotiannya. Sayang, aku ke toilet dulu ya. Kebelet kencing dari tadi. Oh, iya. Ya, Haris pun berjalan dan menanyakan toilet. Dan ketika Haris pergi, Heru mulai panik saat mengetahui Harry kini tengah berjalan menghampirinya. Seketika Heru pun beranjak dari tempat duduknya dan buru-buru berjalan menyusul Haris ke toilet. Dan Heru heran. Bukannya Harry pergi ketika melihat Heru menghindarinya, Harry malah terus berjalan mengikutinya. Bahkan sampai ke toilet. Sayang, Harry, mau kencing juga? Oh, iya mas, tiba-tiba kebelet. Ya, ketiganya pun kini masuk ke toilet pria yang terdapat toilet berdiri.
Dan ketika ketiganya pun masuk dengan posisi yang masih sama, Heru di tengah, Haris di sebelah kanannya, dan Harry di sebelah kirinya. Dan ketika ketiganya membuka milik mereka masing-masing, Heru shock saat melihat tongkat yang dulu pernah ia rasakan itu kini semakin mengembang. Diameternya semakin lebar dan ukurannya bertambah panjang. Entah berapa lubang yang sudah ia masuki setelah putus darinya. Entahlah, lebih baik Heru menatap Haris. Takut-takut Haris melihat milik Harry. Heru takut Haris insecure melihat milik Harry yang jauh lebih besar darinya. Hingga kemudian Heru mendengar Harry cekikikan. Belum ada yang menandingi punya gue. Ucap Harry seketika meninggalkan keduanya yang bertanya-tanya. Sayang, apa maksud dia? Sepertinya dia mengajak punya gue yang kecil. It's okay. Dia memang suka usil dan cari masalah sama gue. Sok ganteng dan sok segalanya. Gak mau kalah saing dari gue. Ya, meski dia emang ganteng sih. Oh, gitu. Ya sudah, yuk. Ya, meski Heru mengerti maksud ucapan Harry itu, namun Heru tak mau membuat Haris merasa tersinggung dan berpikir macam-macam oleh ucapan Harry. Keduanya pun kembali ke tempat duduk masing-masing. Singkat cerita, acara reunian usai. Satu persatu anggota mulai pulang, sedangkan Harry masih mengobrol dengan Randy. Dan ketika keduanya mengobrol, Heru dan kekasih barunya menghampiri keduanya dan pamit untuk pulang duluan. Ren, gue pulang dulu. Oh iya bro, thanks mas. Saya yang terima kasih karena sudah diundang. Yuk sayang, Haris mengangguk. Ya, Heru pun menatap Harry datar, bahkan tak pamit dan tak mengeluarkan sepatah kata pun pada Heru. Lalu meninggalkan Harry begitu saja. Aduh, kayaknya lo udah bener-bener dianggap sampah sama dia. Bener-bener dibuang. Rasain, kasihan deh lo, ngenes-ngenes dah. Kita lihat aja nanti. Karena tidak semua sampah harus dibuang. Ada beberapa sampah yang bisa didaur ulang, dijadikan karya seni, bisa menghasilkan uang, dan bisa bermanfaat bagi manusia. Dan gue bakal buktiin jika Heru bakal mungut sampah yang sudah sempat ia buang. Dalamnya. Iya deh. Semangat bro. Yoi. Di kamar Haris sendiri, tepat tengah malam, setelah keduanya bergulat mesra dan sempat terlelap, Haris seketika terbangun karena suara getar HP yang cukup sedikit mengganggu dan tak seperti biasanya. Haris yang penasaran pun akhirnya memberanikan diri mencoba mengambil HP Heru. Ya, baru kali ini Haris melakukannya. Padahal sebelumnya, ia tak pernah sekalipun kepo dengan privasi orang, termasuk Heru cowoknya sendiri. Selama ini ia percaya penuh pada Heru dan tak pernah ada curiga sekalipun. Ya, Haris pun membuka HP Heru. Awalnya tidak ada pesan yang aneh. Namun, notifikasi yang berisik itu dari pesan grup WhatsApp-nya yang begitu intens. Tadinya Haris hendak cuek karena hanya sekedar grup WA. Namun, saat tak sengaja membaca pesan yang ada di dalamnya. Mana nih Heru? Gak muncul-muncul ke permukaan. Udah kelonan keles sama cowok barunya. Gimana perasaan lo bro ketemu mantan sama cowok barunya? Cakepan lo jauh bro. Cuma doi lebih tajir deh. Kalau urusan cakep dan tajir gue akui. Tapi kalau urusan pendang dan ranjang kalah jauh. Jir, emang lo tahu punya cowoknya? Baru aja tadi kita kencing bertiga. Pedang gue boleh diadu. Jir, kena mental gak tuh si Heru? Gak tahu, tanyain aja sama anaknya sendiri. Mana sih anaknya? Gak muncul-muncul? Lagi mainan gantungan kunci cowoknya kali. Hahaha. Ya, melihat dirinya jadi bahan bulian teman-teman di sekolah Heru, Haris pun enggan membaca pesan grup WhatsApp lagi. Darah Haris seketika mendidih, lalu Haris menoleh pada Heru yang masih terlelap memeluk tubuhnya di balik selimut.
Haris yang kesal seketika membuka selimut dan melepas pelukan Heru dengan sedikit kasar, yang membuat Heru jadi terkejut dan tiba-tiba terbangun. "Sayang, pergi sekarang juga dari sini." "Nggak mau, pergi kemana?" "Oh, lo mau main di outdoor?" "Aku serius, keluar dari rumahku, sekarang juga." Tumben, pasti mau cosplay BDSM ya? Mau gaya agak kasar? Oke, gue jabanin. Seketika Heru kaget saat Haris mendorongnya hingga tubuh polosnya terjatuh dari ranjang. "Pakai bajumu dan segera angkat kaki dari sini." "Lo kenapa, Riz? Maksud lo apa? Ini gak lucu. Aku gak lagi ngelawak, tapi aku lagi muak melihat muka pendusta sepertimu." "Maksud kamu apa? Selama ini aku selalu percaya sama kamu, tapi ternyata kamu gak jujur sama aku." "Gak jujur apa? Kenapa kamu bohong padaku masalah Harry?" Seketika Heru langsung mengambil HP-nya, mengecek dan men-scroll pesan di grup WA-nya yang membuat Heru terlihat marah dan bingung harus berbuat apa. Sayang, gue cukup. Biar gue jelasin. Gak perlu. Sepintar-pintarnya bangkai tersimpan, tetap saja akan tercium. Riz, gue udah gak ada hati sama dia. Terlambat. Gue sayang sama lo. Aku sudah gak percaya lagi. Gue gak pernah selingkuh. Semua itu percuma ketika dari awal hubungan sudah ditanamkan sebuah kebohongan. Riz, please jangan kayak gini. Maaf, aku tidak mau menjalin hubungan dengan seseorang yang masih belum selesai dengan masa lalunya. Riz, segini aja lo ke gue. Pergilah, kembalilah ke masa lalumu. Kembalilah bersamanya. Seketika Heru terdiam, mulutnya tak sanggup bicara. Heru pun bergegas memakai pakaiannya kembali, lalu mengambil HP-nya dan menatap Haris dengan sorot mata tajam. "Gue gak nyangka, lo setega ini sama gue. Padahal selama ini gue gak pernah hianatin lo. Oke, gue salah. Dari awal gue gak jujur sama lo tentang masa lalu gue. Itu semua gue lakuin karena gue bener-bener udah ngebuang masa lalu gue dan membuka lembaran baru gue, yaitu lo. Gue gak sedikit pun menoleh ke belakang. Bahkan gue gak pernah bahas or ungkit-ungkit masa lalu gue yang gue anggap gak penting. Tapi lo sendiri yang cari perkara sama gue. Harusnya lo ngaca. Oke, fine. Selama gue merasa benar, gue gak takut putus sama lo. Ini jam tangan gue yang lo kasih. Gue balikin. Karena gue sekalinya putus dengan seseorang, gue gak mau ada sedikit pun kenangan dari orang itu. Karena dalam kamus gue, seseorang yang udah jadi mantan gue, bagi gue udah gue anggap sampah. Kita putus. Ya, Heru pun yang kesal dan kecewa meninggalkan Haris yang terlihat kesal namun bercampur menyesal. Keesokan harinya. Malam ini di sebuah kafe, baik Harry dan beberapa teman lama sesama anggota teater yang dulu merupakan ekstrakurikuler di sekolahnya yang pernah Harry dan Heru ikuti sedang berkumpul bersama ngopi-ngopi dan sedang membahas pekerjaan dan kesibukan masing-masing. Juga membahas lusa yang akan mengadakan acara diklat dan pentas teater di sekolah. Dan sebagai alumni anggota teater, Harry dan Heru mendapat undangan tamu senior untuk datang meramaikan dan berpartisipasi dalam acara tersebut dan menjadi mentor. Harry pun dengan senang hati berencana menghadiri acara tersebut. Namun Heru belum ada kabar sampai saat ini. Padahal pihak panitia sudah mengundangnya lebih dulu dan masih belum ada kejelasan. "Ayolah Ri, bujuk si Heru untuk ikut. Tadi udah aku chat, aku ajakin ke sini. Dia bilang cuma ngusahain aja. Katanya ada acara malam ini. Ayo Ri, kamu kan cowoknya, biar rame," ucap Rizka selaku panitia dan mentor senior teater. Mereka udah putus." "Hah? Yang bener Ri?" Harry hanya menanggapi dengan senyuman. "Kalian balikan dong, kalian cocok banget loh." Si Heru udah ada cowok." "Ya, gak seru." "It's okay, nanti gue akan coba bujuk dia." Dan begitu Harry hendak mencoba memberanikan diri untuk menjapri Heru. "Ri, Harry, ada apa ini?" teriak Rizka, shock saat Heru datang menyerang Harry. Namun Harry hanya tersenyum sembari mencoba menangkis serangan Heru padanya. "Kurang ajar." "Santai kawan."
Heru sedang pemanasan. Aktingnya bagus bukan? Semuanya melongo melihat tingkah Heru dan Harry. Gue gak lagi akting. Gue lagi kesel sama lo. Santai Ru. Hemat energimu untuk lusa. Karena lusa kita akan beradu akting di teater. Untuk memberi contoh pada junior kita di diklat nanti. Ri, lepas. Guys, kayaknya gue butuh latihan pemanasan berdua dulu sama Heru. Rizka, tolong segera buatin gue skrip atau naskah drama spesial buat gue sama Heru ya. Dan kirim filenya segera ke gue. Siap. Harry, lepasin. Ikut gue. Ya, Harry pun membawa Heru naik ke mobilnya. Lo mau bawa gue kemana? Gue bawa motor sendiri. Oke, kalau gitu kita naik motor lo. Mana kuncinya? Enggak. Gue bilang mana? Enggak. Dasar keras kepala. Set. Harry merogoh saku ke meja Heru, kemudian merogoh saku celananya yang membuat keduanya begitu dekat. Seolah tubuh keduanya berpelukan, hingga kemudian set. Ketemu. Naik. Enggak. Ya udah, silakan aja kalau mau pulang naik ojek. Motor lo bakal gue bawa pulang. Ri, naik. Ya, mau tak mau, Heru pun naik dan motor pun jalan. Harry pun membawa Heru dan mengantar Heru ke rumahnya sendiri, yang membuat Heru bertanya-tanya. Kenapa lo bawa gue pulang? Masih untung gue bawa lo pulang ke rumah lo, daripada gue culik, gue bawa kemana-mana. Nak Harry, apa kabar? Lama gak ketemu? Iya tante, baru aja balik dari luar kota. Oh gitu, ayo masuk. Ruh, ajak temennya masuk, malah diem aja. Ayo masuk, tante tinggal dulu ya. Mau kemana teh? Ada arisan di rumah temen. Iya tante, hati-hati. Yuk. Kok diem aja? Gak nyuruh gue masuk? Heru tak menjawab. Dengan wajah terpaksa, Heru masuk ke rumahnya dan diikuti Harry yang berjalan di belakangnya. Lama banget gue gak kesini. Suasananya masih sama. Hanya pemilik rumahnya aja yang berubah. Ucap Harry sembari mengedipkan mata pada Heru, yang membuat ekspresi Heru terlihat mual. Namun meski kesal, Heru berjalan ke dapur, lalu kembali membawa minuman dingin bersoda untuk Harry yang membuat Harry terkejut senang. Wih, lo masih ingat minuman kesukaan gue tiap gue kesini? Atau jangan-jangan lo udah nyiapin ya sejak tahu gue balik dari luar kota? Gak usah pede Jing, gue emang selalu sedia di rumah. Wush, santai dong, tenang. Gue gigit juga tuh bibir, ucap Harry sembari membuka minuman sodanya dan meneguknya, sembari menatap wajah sang mantan yang sedari tadi cemberut saja. Jelasin sama gue, apa maksud lo gibahin gue semalam di grup? Dan ngapain lo bawa-bawa cowok gue buat bahan gibahan dan bulian kalian di grup, hah? Oh, bukannya di grup itu gak cuma buat ajang silaturahmi, tapi di balik itu juga tempatnya gibahin orang, ngerumpi, pamer. Masa admin baper? Ri, gue bukan baper, tapi gue kesel sama lo. Gara-gara kelakuan lo pada semalam Haris mergokin chat di grup. Alhasil gue berantem hebat. Dan lo tahu? Kenapa? Putus? Yes. What the fuck? Itu yang lo mau? Jelas, gak usah nanya. Dan lo berharap gue mau balikan sama lo? Exactly. Jangan ngimpi. Ingat, sekali sampah tetap sampah. Dulu emang lo something, tapi sekarang lo nothing. Kalau sampahnya kayak gue yakin banyak yang mungut. Tidak termasuk gue. Sudahlah, gue capek debat sama lo. Buat apa sih kita berantem mulu? Ayolah, dewasa dikit. Gue masih sayang sama lo. Gue enggak. Yakin? Ri. Lagi-lagi Harry meneguk minuman sodanya, sembari memperhatikan Heru yang terlihat salting gak jelas. Dan setelah meneguk minumannya, Harry beranjak dari tempat duduknya dan berpindah duduk di samping Heru, yang membuat Heru terlihat cemas. Hingga kemudian, set, Harry seketika merangkul pundak Heru dan Heru hendak melepas. Lo kenapa sih? Kermian? Diem napa? Jangan deket-deket gue males sama lo. Sok kegantengan. Emang gue ganteng, kata teman-teman juga makin cakep. Dah lah, jujur aja, dalam hati lo yang paling dalam, lo juga mengakuinya kan? Ucap Harry menggeser tempat duduknya mepet Heru yang membuat Heru mulai panik. Rih, Harry semakin dekat
Ri, rangkulan Harry semakin rapat. Ri, bro. Seketika keduanya syok dan Harry melepas rangkulannya saat ada dua teman cowok Harry tiba-tiba saja datang ke rumahnya. Sorry bro, kita ganggu. Oh, enggak kok mas, santai. Kenalin, gue Harry, cowoknya Heru. Ucap Harry percaya diri yang membuat Harry semakin jengkel. Oh, saya Samsul dan ini Syahrul. Maaf, ganggu. It's okay, gak apa-apa kok. Kita udah selesai. Gue balik dulu ya. Ini kunci motor lo. Lo naik apaan? Balik ke kafe? Santai, di depan banyak ojek. Thanks ya, lo masih perhatian. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa datang di acara Diklat Teater. Ya, lagi-lagi Harry mengedipkan mata dan kemudian pulang. 2 hari kemudian di sekolah. Ya, 2 hari kemudian di sekolah SMA di mana dulu tempat Harry dan Heru pernah menimba ilmu, saat ini kelompok ekstrakurikuler teater sedang mengadakan acara diklat anggota baru dan juga pentas seni. Karena tak hanya anggota ekstrakurikuler teater, tapi juga ada pramuka dan juga musik. Beberapa tim mentor sedang membriefing dan juga pemantapan, juga pengenalan, gladi resik, serta berbagi pengalaman dengan mentor-mentor senior, termasuk Harry yang saat ini sudah hadir duluan. Dan dengan memakai kaos alma mater berwarna hitam press body yang memperlihatkan pahatan otot lengan dan dada yang dipadukan dengan celana jeans, membuat seketika anggota teater terutama cewek-cewek yang baru kelas 1 SMA itu terpesona dengan ketampanannya. Oke semuanya, malam hari ini kita kedatangan mentor senior kita yang juga alumni teater kita, Kak Harry. Malam semua. Malam Kak, teriak semua anggota teater menyapa Harry. Wih, gak rugi ikut teater kalau seniornya cakep kayak gini. Jangan senang dulu. Dengar-dengar gosip sih, Kak Harry ini gay. What? Jangan fitnah loh. Beneran. Itu dia cowoknya, senior kita yang baru datang lagi. Wih, yang ini sih selera gue, manis juga. Alamak, kok yang ganteng mau sama yang ganteng sih? Kita kedatangan senior kita juga, Kak Heru. For your information, mereka berdua adalah senior kita yang pernah membawa piala juara pertama parade teater tingkat nasional. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Teriak Rizka yang membuat semua tepuk tangan. Harry pun seketika terkejut dan menoleh. Harry seketika menghentikan briefingannya dan terpaku oleh Heru yang tampak tampan dengan memakai kaos alma mater lengan panjang namun dengan celana jeans biru yang sobek di bagian dengkulnya. Benar-benar sangat tampan dan keren, meski wajahnya tampak datar ketika menatap Harry. Namun tersenyum ramah pada para senior dan anggota yang lain. Malam semua, sapa Heru merampas mic di tangan Harry yang membuat Harry terkejut namun senang. Malam Kak. Apa kabar? Luar biasa. Pertama-tama, di malam yang bahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mengundang saya sebagai alumni teater Pelangi ini bisa berpartisipasi dalam acara diklat anggota baru. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada anggota baru. Selamat bergabung di teater kita. Semoga kalian bisa menjadikan teater kita semakin maju dan terus berprestasi. Amin. Ya, setelah keduanya sempat berbagi cerita dan pengalaman, acara gladi resik pun dimulai. Dan setelah kembali membaca naskah drama yang nantinya akan ditampilkan di pentas seni, para anggota mulai kembali latihan di aula. Drama yang akan dimainkan adalah berjudul Sang Mantan. Namun ini bukan drama percintaan sejenis, drama normal. Dan sebagai mentor dan sekaligus juri yang menilai performa para pemain, Heru sempat syok ketika naskah drama yang dimainkan sama persis dengan apa yang ia jalani bersama Harry. Seketika Heru menatap Harry yang duduk di sampingnya. Dan Harry hanya membalas kedipan mata genit pada Heru yang terlihat mual, namun menggemaskan. Stop, bukan seperti itu adegannya. Itu terlihat sedikit kaku. Lemesin, kamu harus benar-benar menjiwai karakter yang kamu mainkan. Kalau perlu baper-baper sekalian. Gak apa-apa, toh cuma hanya sepanjang naskah. Setelah itu kembali ke setelan awal, mode normal. Ucap Harry interupsi. Gimana kalau kita suruh Kak Harry contohin? Teriak Rizka semangat. Betul,
Tambah senior cowok-cowok lain. Contohin, contohin. Ya, Harry mau tak mau beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke aula mendekati kedua pemeran cowok dan cewek. Dan Harry mencontohkan sebagai pemeran cowok. Perhatikan baik-baik. Sebagai pemeran Yanto, harus terlihat gentle dan tegas. Ketika pegang lengan Yanti, jangan terlalu kasar, namun cukup terasa. Tatap bola matanya secara bergantian, dekatkan wajah, pegang ujung dagungnya dengan perlahan, dan... cut. Sorry, supaya nggak kebablasan, dan untuk jaga-jaga nggak kelepasan, saya butuh pemeran pengganti. Gimana kalau Kak Heru kita persilahkan menjadi pemeran pengganti Yanti? Setuju, Kak Heru, Kak Heru, ucap para anggota semangat yang membuat Heru mau tak mau beranjak dari tempat duduknya. Entah mengapa, Heru deg-degan karena harus beradegan mesra bersama Harry di depan anggota, meski hanya pura-pura dan akting semata. Heru pun yang seolah adrenalinnya tertantang dan rindu akan teater, meladeni Harry. Heru sejenak membaca naskah, lalu adegan pun dimainkan. 3, 2, 1, action! Lagi-lagi, Yanto meneguk minuman sodanya, menggeser tubuhnya dan merangkul Yanti. Yanti cemas. Lo kenapa sih? Karmian, diem kenapa? Jangan deket-deket, gue malas sama lo. Sok kegantengan. Emang gue ganteng? Semua udah mengakuinya. Dan jujur aja, termasuk lo kan? Yanto semakin mepet. Yanto semakin dekat. Yanto semakin rapat. Yan, cuk. Anjir, dicium beneran coy. Dalam banget. Ya, semua anggota baru beserta para mentor dan para senior memberikan tepuk tangan akan akting keduanya yang sangat keren. Semua pun bersorak ria, namun tidak dengan Heru yang merasa malu. Heru tak menyangka jika Harry benar-benar menciumnya saat ini. Dan bukan sekedar akting. Namun meski heran, Heru mau tak mau harus tetap profesional dan berpura-pura menikmati ciuman Harry. Meski jujur, bibir sang mantan yang sudah 4 tahun lamanya tak ia rasakan itu terasa semakin nikmat saja dan bisa menimbulkan getaran-getaran yang muncul lagi di antara keduanya. Kat, udah woi, dilanjutin nanti aja di rumah. Tepuk tangan semua untuk mentor luar biasa kita, teriak Rizka yang membuat bibir basah keduanya seketika terlepas. Harry mengusap bibirnya dengan punggung tangannya sembari menatap Heru dan mengedipkan matanya mesum. Lalu keduanya pun kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan tak lama kemudian, setelah gladi resik selesai, semua anggota istirahat sejenak untuk mempersiapkan diri karena sebentar lagi para pemain akan tampil. Sedangkan di panggung acara sudah diisi oleh perform anak-anak musik. Dan setelah ini giliran anak-anak teater. Dan tak lama kemudian teater pun tampil. Semua siswa bersorak menikmati pertunjukan teater. Namun ketika pertunjukan sedang berlangsung, Heru yang sedari tadi setelah gladi resik istirahat pamit kencing sampai saat ini tak kunjung kembali. Bahkan sampai setelah Harry ngobrol dengan guru-guru yang masih ingat padanya pun, Heru belum kembali. Heru pun mencoba menghubungi Heru. Namun, Heru menolak panggilannya. Harry takut jika Heru pulang. Sungguh sangat tidak sopan pulang sebelum acara usai dan meninggalkan kawan-kawan senior di sini. Bro, lihat Heru nggak? Tanya Harry pada pembina pramuka yang kebetulan satu kelas dengannya dulu. Di depan bro, di gerbang, berduaan sama cowok. Oke, thanks. Harry pun secepat mungkin berlari menuju gerbang sekolah mencari Heru. Dan begitu sampai gerbang, ternyata benar. Heru sedang berduaan bersama cowok dan terlihat mencurigakan. Lo ngapain di sini? Dari tadi anak-anak udah tampil. Lo malah berduaan di sini. Masa sih? Masuk. Ri, tunggu gue ya. Nggak lama kok, bentar lagi acara selesai. Nggak apa-apa kan? It's okay. Gue tunggu. Semangat ya. Thanks. Buruan. Pakai kasih semangat lagi. Lebay. Norak. Ih, sirik aja loh. Dan begitu sampai panggung acara, anak-anak teater sudah selesai tampil. Acara berjalan sukses. Semua anggota merayakan makan bersama sembari menikmati acara selanjutnya.
acara udah selesai. Gue mau balik ke gerbang. Gak bisa. Gue gak akan biarin lo kesana lagi. Ri, jangan ganggu gue lagi PDKT sama dia. Gak ada satupun cowok yang bisa deketin lo, kecuali gue. Set. Ri, mau kemana? Ya, Harry menarik tangan Heru, membawanya berjalan melewati belakang panggung, dan membawa Heru ke kelas IPS 1 yang dulu sempat menjadi kenangan di antara keduanya, dan Harry yang sudah rindu tubuh sang mantan itu ingin segera mengulanginya kembali. Ri, jangan bilang lo mau bawa gue ke IPS 1. Hah, otak dan pikiran kita masih terkoneksi. Kenapa harus putus? Ri, gue gak mau ke sana. Gelap dan serem anjir. Samping kelas pemakaman umum. Justru di situ seni romantisnya, yang gelap dan sunyi. Toh acara udah selesai, panggung kosong. Ri. Ya, begitu sampai kelas IPS 1, kelas malah terkunci. Seketika Heru langsung cekikitkan mentertawakan Harry yang kesal. Rasain, kualat. Mau kemana lo? Nyerah aja deh. Karena semesta tak merestui kita kembali. Terus ketawa. Sebelum ketawa lo habis ini berganti mendesah. Jangan ngimpi. Set. Ya, di depan pintu kelas IPS 1, Harry menyandarkan tubuh Heru dan mengecup bibirnya dengan bebas, tanpa seorang pun yang melihat. Karena kelas IPS 1 berada di belakang panggung yang gelap dan tak ada yang berani melewati kelas kalau malam. Ya, entah mengapa ciuman sang mantan membuat Heru tak berkutik, ingin melawan dan mempertahankan egonya. Namun bahasa tubuhnya tak bisa dibohongi. Jika jujur, Heru merindukan kehangatan dari sang mantan yang kini sedang mencumbunya. Sembari menikmati cumbuan Harry, Heru berpikir keras. Akankah ia menurunkan egonya dan berdamai dengan keadaan, memutuskan kembali pada seseorang yang sudah dianggapnya sampah? Akankah Heru menjilat ludahnya sendiri dan mempermalukan dirinya sendiri di depan Harry? Rih, cukup. Jangan diteruskan. Gue tegang. Gue tahu lo bener-bener sampah. Iya, gue sampah. Pungut gue. Ambil gue. Dan jadikan gue sesuatu yang berharga buat lo. Rasa sayang gue masih besar sama lo. Gue gak rela lo sama yang lain. Gue udah kembali. Gue gak akan ninggalin lo lagi. Please. Jadikan gue satu-satunya mantan yang paling terindah. Mantan terganteng. Mantan terbaik. Dan mantan Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Heru sudah mencium bibirnya yang membuat Harry terkejut senang. Dasar mantan banyak bacot. Sekarang giliran lo ikut gue. Kemana sayang? Ya, Harry pun senang saat Heru menarik tangannya. Hingga kemudian, sayang. Harry terkejut saat Heru membawanya masuk di bawah kolong panggung yang gelap dan sepi. Ya, entah apa yang terjadi di antara keduanya. Yang jelas, suara desahan keduanya tak terdengar akibat kencangnya suara sound system jedak-jeduk yang ada di samping panggung. Dan hingga ketika suara sound system tiba-tiba mati. Oh, mantap. Akhirnya. Puas. Lahir batin. Makasih ya, udah nerima gue lagi. Lo masih sayang kan sama gue? Kalau enggak, ngapain gue ajak lo masuk kolong panggung kayak gini, ha? Bener-bener kayak gak ada tempat aja. Padahal bisa aja kan di rumah. Tapi sensasinya dapet di ruangan kayak gini. Apalagi ini pertama kali setelah kita berpisah sekian lamanya. Iya sih. Maafin gue ya kalau gue egois dan keras kepala mempertahankan prinsip gue. Gue juga minta maaf karena gue mutusin lo. Itu semua gue lakuin karena gue gak mau kita berantem gak jelas, salah paham, dan lain-lain. Tapi sejujurnya di dalam hati gue masih sayang banget sama lo. Iya, gue percaya. Kalau enggak, lo gak akan segitunya sama gue. Emang dasar lo, mantan ter deh. Terapa? Mau tahu? Apa? Sini, gue bisikin. Apa? Tergede. Jelas. Itulah yang buat gue pede lo mau balik sama gue. Karena punya gue gede. Lagi. Sikat. HP keduanya berbunyi secara bergantian. Dan begitu HP Harry nyala, Harry mengangkat teleponnya.
Ya bro. Lo pada di mana? Si Heru juga di mana? Ada sama gue. Kenapa? Ditungguin cowok di depan gerbang sekolah. Usir aja. Suruh pulang aja. Tut tut tut. Ya, keduanya pun cicikikan, lalu kembali bercinta, mengabaikan HP Heru yang kini berbunyi karena adanya panggilan telepon dari cowok yang di gerbang. Happy ending. By the way, Mimin mau tanya nih buat para reader. Ada yang pernah punya pengalaman sama mantan gak? Pernah balikan kah? Hubungan sama mantan gimana? Berakhir musuhan atau tetap berteman baik? Pernah gak sih ketemu mantan sama pacar barunya? Masih sering komunikasi gak? Or udah lost kontak? Komen ya. Thank you.